Dipaksa untuk eksplor pertama kalinya, malah ketemu sosok penunggu villa. Gak lama, aku notice ada suara. Suara? Anak kecil, rame, terus kayak Allahu Akbar. Jam 3.15. Jam 3 pagi, Cok. Tadi kita ke bawah aja kan kebun. Bentar. Ini gua taruh sini ya, kata dia. Ya. Set. Lampu langsung dimatiin kan sama dia. Mati. Kenapa sih? Ini nggak tahu mata aku yang seliwer atau enggak, tapi aku pakai kacamata. Maksudnya seminus-minusnya aku masih bisa ngeliat kan. Itu aku ngeliat ada putih. Astaga. Di pintu ya. Bentuknya kayak kain, mungkin baju kali ya. Oke. Baju putih, tipis, tembus, tipis banget. Putihnya tuh bukan putih yang ngejreng, putih yang tipis banget. Terus, tapi nggak ada kepala. Halo Sobat Buntu, balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Di video kali ini kita kedatangan seorang tamu yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya. Pokoknya nggak usah lama-lama, langsung aja kita kenalan. Kenny, admin hantu Ghost Ranger Indonesia. Gimana kabarnya nih? Baik dong, Bang. Sendirian serius kesini? Iya. Nggak akan ada yang nyusul dari Ghost Ranger? Dua om-om atau bapak-bapak itu sedang sibuk dengan masalahnya. Oke, ini sebelum kita lanjut, pesan minum dulu nih. Boleh? Mbak, nih kasihan jauh-jauh sendirian lagi. Asik. Nih ada menu khusus Jalan Buntu nih, sajen. Mau buat minum buat apa? kalian yang udah tahu pasti aku mesennya sama. Air putih aja. Oh, kenapa? Lagi ritual? Enggak, kalau kata Bang Erik masih kecil. Jadi harus air putih aja. Sama ya? Oke. Panggilnya apa? Kenny aja apa admin hantu nih? Kenny aja. Kenny. Kenny aja. Kenny. Nih, punya pengalaman apa sih sebenarnya? Jadi ini sebenarnya keterpaksaan sih, Bang. Oke. Jadi waktu itu kita mau nge-explore villa di daerah Bogor. Cuman berhubung karena Bang Dika tipe yang tidak mau dingin, dan kalau kena dingin dia langsung tidur. Jadi pada saat itu dia udah ngantuk. Oke, tunggu dulu sebentar. Ini pasti ceritanya belum diceritain di tempat lain apa gimana nih? Nggak pernah. Oke, tunggu dulu ya. Benar. Nah, Sobat Buntu, pokoknya jangan kemana-mana. Yang masih penasaran banget nih kelanjutannya, pokoknya pantengin terus Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, minumnya nih. Nah, nih Ken, sesuai dengan pesanan. Kalina. Makasih ya, betah ya di sini kerjanya. Minum dulu nggak? Minum dulu ya? Minum dulu? Iya, Oke, boleh. boleh. Menghargai yang ngambil. Ditiup. Enak. Oke, Kenny. Nih sesuai dengan tadi nih ceritanya, awalnya seperti apa sih? Jadi waktu itu hari Jumat malam itu kita habis kelar podcast tuh. Nah habis itu Bang Erik tiba-tiba nyeletuk nih, men kita explore yuk, cari konten. Aku kan diem doang kan sama Benoy gitu, kayak yaudah ngikut aja gitu. Terus kata Monika, ayo men di mana? Terus kata Bang Erik, nih gue nemu salah satu tempat nih, villa di daerah Bogor. Wadah mati aku ke Bogor nih kan, ke puncak nih. Aduh, gimana? Dingin pasti. Udahlah gitu, kalau misalkan emang harus ngikut, kalau enggak ya alhamdulillah gitu kan. Ternyata harus ngikut. Oke. Udah tuh. Udah guys, ini prepare alat. Kita siapin tuh alat kamera, alat-alat yang box itu tuh, yang pasti kalian tahu yang mahal banget. Iya tuh box, aduh pokoknya harus ada tuh. Nah habis itu udah kita selesai prepare, kita langsung ke mobil, kita jalan. Nah di jalan itu sebenarnya
itu udah jam 11-an deh. Iya, jam 11 malam tuh. Bos. Udah malam banget, karena kan emang jadwal untuk cari hantu itu kan mulai dari jam 1 sampai jam 3 kan. Oke. Bang Erik sama Bang Dika selalu di jam itu. Kita ke sana, di jalan tuh wah udah ngantuk banget parah, udah ada yang ngorok, udah ada yang apa. Terus pas nyampe kayak itu udah masuk kawasan puncak juga. Terus kita melipir. Bang Erik lapar. Guys, bangun, udah mau sampai. Bangun kita tuh. Terus kata Bang Erik, bentar ya, beli kebab dulu katanya. Oh iya Bang, siap. Tadi dalam mobil aja nih. Kemana ya, maksudnya villanya kayak gimana gitu. Kan kita cuma tahu villa doang. Kita nunggu Bang Erik beli kebab. Terus Bang Erik balik, kita makan kebab doang tuh. Belum makan Bang dari siang, kebab doang kan. Udah makan kebab, udah jalan. Bang Dika udah, men gue ngantuk men gitu. Udah, men ngantuk men, dingin gitu. Bentar lagi nyampe. Terus kita cari tuh, nama jalannya ada, nama gangnya ada. Kita cari mana ya ini ya? Kelihatan gak sih namanya? Mana ya Bang ya? Oh ini nih, kecil banget. Terus itu di pinggir jalan, gangnya tuh cuma, ya ampun, semana ya? Kecil banget, pokoknya tuh mobil Bang Erik tuh mepet banget ke tembok kan. Oke. Aku mikirnya, ini villa apa nih, kecil banget gitu gangnya. Kita masuk, dan ternyata pas kita masuk itu, emang gangnya kecil tapi meluas gitu Bang. Ternyata meluas kan. Gerbangnya tuh gede banget. Aku bilang, wah ini gede banget. Terus aku bilang, Bang Erik ini serius, ini villa. Kok maksudnya nggak kelihatan wujud villanya nih? Terus kata Bang Erik, iya emang villa, cuman ini luas banget. Makanya kita bawa kalian. Kita minta kalian buat kita mencar nih, explore. Kaget. Kita disuruh explore pertama kali kan. Aduh, disuruh explore. Emang apa aja? Maksudnya di villa tuh ada apa aja nih? Sampai luas kayak gitu kan. Oh, tenang. Ada villa, ada lapangannya ada hutannya. Oke. Firasat tuh udah makin jelek nih. Pasti kita yang kena nih buat yang jelek-jelek kan. Udah, diam aja. Pas nyampe, masuk, emang ada penjaganya tuh. Mas Erik ya? Iya Pak, gitu. Mau ke dalam, monggo, katanya. Kita masuk. Nah, pas penjaga itu udah kita masuk, dia langsung nutup gerbangnya, dikunci tuh. Oke. Dikunci kan. Maksudnya kenapa dikunci nih? Digembok lagi kan sama dia, dirantai gitu. Kita turun, luas banget. Jadi villanya di sebelah sini, ini gerbangnya, ini gerbang, ini villa, terus ini kayak pendopo gitu buat penjaganya. Di sini turunan, di sini belok lagi itu langsung ke bawah, ke area hutan. Jadi hutan tuh ada di bawah gitu. Luas banget, aku bilang ya. Aduh, luas banget, mana dingin kan. Dan itu posisi lagi musim hujan. Tuh, dingin banget. Aku nggak bawa jaket. Terus Bang Erik udah notice nih, udah pada kedinginan. Udah kan pakai jaket gue aja nih. Aku pakai jaket Bang Erik, Benoy pakai jaket Bang Dika. Nah, habis itu pas kita turun, ya kita ngobrol dulu sama penjaganya kan. Kita tanya-tanya tuh, ini gimana, sampai jam berapa aja kita boleh untuk penelusuran. Kalau di sini sih bebas Mas, cuman kalau bisa sampai subuh jam, ya orang bangun lah ya, jam 5 gitu. Kalau bisa udahan Mas. Nah, alasannya kenapa tadi digembok, biar orang warga sekitar gak tahu kalau ada orang yang masuk ke situ. Dah, di situ kita iyain, kita duduk sambil ngecek alat. Kita lihat dulu kan tuh villanya. Villanya itu bukan villa yang modern ya. Jadi villanya itu benar-benar villa tahun kesannya itu tahun 2000-an. Kayak 2005-an deh, yang masih sofanya nih masih bentuk kayak gini. Kan biasanya kalau villa-villa udah putih, krem, yang nggak kayu-kayu gini kan. Terus aku ngeliat, wah ini villanya bukan villa yang ada di bayangan aku. Ini villanya kuno banget. Terus aku sempat ngobrol juga sama penjaganya kan. Pak, ini gimana sih maksudnya cerita villanya gitu. Terus kata bapaknya, jadi villa ini dulu itu untuk perkumpulan adalah satu perkumpulan ya. Kita
sebutnya perkumpulan khusus saja. Oke. Perkumpulan khusus. Nah, jadi tuh dulu ini emang aktif. Terakhir aktif itu 2 bulan sebelum COVID. Nah, sesudah COVID itu udah tutup. Nah, habis itu dia bilang, di sini tuh juga ada lapangan Kak di bawah. Itu lapangan tembak. Katanya gitu kan. Oh, di bawah lapangan tembak, ada lapangan tembak, berarti aku bilang kan. Ya, tapi jalannya susah. Emang kenapa? Aku bilang, kalau misalkan kakak lihat, itu kakak harus masuk kayak hutan gitu bang, jadi beneran jalan setapak hutan gitu. Dan aku langsung mikir, kalau misalkan explore ke situ, aman gak ya? Maksudnya itu kan hutan, entah ada ular atau apa gitu. Terus aku bilang, tapi aman pak gitu. Ya aman, tapi ya paling ya kalau ada ular jangan kaget, kata dia bilang gitu kan. Oke. Aduh, udah bener kan berarti. Semoga nggak deh, maksudnya semoga nggak turun ke situ gitu. Udah, terus aku tanya lagi balik ke villa. Kata bapaknya di dalam ini itu masih banyak barang. Jadi tuh harus hati-hati gitu. Oh iya pak, nggak diapa-apain kok, aku bilang. Kita cuma mau masuk aja buat explore gitu. Oh iya nggak apa-apa. Bapak nunggu di sini, aku bilang. Iya saya di sini. Jadi kalau misalkan nanti kakak mau duduk, mau apa, ngecas, ada di sini ya. Dia bilang, oh iya pak, makasih. Terus kita balik ke mobil, aku bilang, bang, jadi gimana nih? Aku bilang, mau ke sini dulu, ke villa, atau langsung ke bawah? Terus Bang Erik bilang, gitu kan. Jadi gini, gimana kalau misalkan kalian aja? Kenapa nih, aku bilang kan. Nih, lihat, Dika udah ngantuk, katanya. Tuh, Dika udah gak bisa bangun nih, katanya. Bu Dika udah gini aja kan, aduh. Aku pas ngeliat, ya udah bener nih. Jadi aku nih sama Benoy, aku bilang gitu. Iya, boleh ke villa, boleh ke bawah. Dua-duanya juga boleh, katanya kan. Aku bilang, ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Dah, aku prepare alat, kata Bang Erik nih pakai ini aja. Aku disuruh pegang kamera. Tapi waktu itu kamera belum di full casnya, karena kemarinnya itu kita habis pakai buat ke mana ya? Pokoknya ada salah satu acara dan kita lupa buat ngecas full. Si Benoy megang HP. Jadi waktu itu GoPro lagi bermasalah. Emang bermasalah banget, kayak SD card rusak, error, korup. Terus ditambah waktu itu juga Night Vision ada kendala juga kan. Terus kata Bang Erik, yaudah lu pegang HP, Benoy, Kenny megang kamera. Nah, karena kita butuh mic, itu dipasang di kamera yang aku pegang. Oke. Tapi aku harus mati nyala karena hemat baterai kan. Nah, abis itu Bang Dika keluarin mobil tuh, bangun dia. Aku bilang kenapa nggak dari tadi gitu kan bangunnya. Udah bangun, terus Bang Dika ngomong, gimana men? Explore mana kita? Dan mati aku, enggak ini aku gitu, Beno ini. Terus kata Bang Erik, enggak men, tenang, lu tidur aja. Ini kita ini apa dia bilang Ghost Ranger Academy. Jadi Ghost Ranger Junior katanya. Gue bilang ya udahlah serah gitu kan. Oh mereka nih yang explore. Iya men, kita tungguin aja katanya. Kita tungguin aja nih, biarkan mereka yang gantiin kita dulu. Oh, bagus men, bagus kata Bang Dika kan. Dah, terus Bang Dika bilang, nih pakai senter. Aduh tuh senter tembok gede banget kan, yang cahaya. Buset itu kalau nerangin satu desa juga desa nyala semua tuh. Bawa ini, nih Benoy pegang ini, Ken lu pegang ini. Nah jadi senter yang aku pegang itu emang agak kecil, tapi wattnya atau baterainya tuh emang lebih tahan lama. Jadi Bang Dika bilang kalau misalkan senter yang cahayanya gede ini mati, lu pakai yang ini ya Ken. Nah ini lu jangan nyalain nih, kalau misalkan yang ini masih nyala. Oh ya udah, jadi nggak aku pakai terus tuh, di video juga aku jarang nyalain kan. Dah, habis itu Bang Erik ngomong, kita mulai dari mana nih? Dan pas Bang Erik bilang mulai dari mana itu udah mulai gerimis tuh. Udah mulai gerimis, terus kita akhirnya mulai titik itu di ada semacam mobil bilangnya mobil bekas, jeep gitu gede banget. Kita di titik situ ngumpulnya.
Terus Bang Erik sama Bang Dika opening dulu. Kita nunggu di belakang kan, udah pasrah banget tuh. Aku bilang, udah gimana ini ya? Ya udahlah apa aja yang dapat ya udah gitu. Udah di opening, hai guys, ini. Kita ada Greeners ada Ghost Ranger Junior katanya. Ini kan dinyalain lampu. Itu aku sampai kaget, terang banget kan. Bang, aku bilang, gede banget ini ya, cahayanya. Dah, habis itu Bang Erik bilang, kalau misalkan nanti kalian nemuin jalan curam, jangan dilewatin karena posisi lagi hujan. Aku bilang, oh iya bang, siap gitu. Kalau itu mah aku juga nggak mau kan, curam banget kalau misalkan kenapa-napa. Terus Bang Erik bilang, yaudah, pokoknya jaga kesehatan, keselamatan yang pertama gitu. Oke bang, siap. Udah tuh, Bang Erik sama Bang Dika udah mulai jalan ke mobil lagi kan. Aku sama Benoy mulai dari hutan, yang hutan ke bawah tuh. Dah, gelap kan, aku bilang. Lampu kan babi nyalain kan. Benoy nyalain, das, terang banget tuh. Wah, kalau kayak gini mah berani juga nih kan. Terang banget. Dah, ayo jalan. Itu jalanannya, aduh itu untungnya pakai sepatu ya. Kalau pakai sendal itu udah gatal-gatal banget sih. Karena banyak tanaman yang suka duri-duri gitu. Kita jalan. Nah, di sebelah kanan kita ngeliat ada semacam musola gitu. Itu kita nggak masukin awalnya karena kita ngira kita kan maksudnya udah basah, udah kotor kan, dan itu juga nggak kelihatan masih aktif gitu. Aduh, ada musola. Udah deh, lurus aja. Aku ngobrol tuh sama Benoy kan, ngalor ngidul aja. Di sini ada ini guys, ini ada gini guys. Terus aku ceritain tuh, penjaganya bilang ini tuh aktif tahun sekian. Terus ada ini di bawah, ada tempat. Nah, pas kita mau ke bawah, aku ingat sebelumnya tuh penjaganya bilang, kakak nanti kalau misalkan ke bawah, kalau nemu cabang, ambil cabang sebelah kiri. Aku nanya dong, emang kenapa pak bisa kesasar? Aku bilang, ya bisa, nanti tembusnya ke depan loh. PR kan kalau misalkan ke depan ya. Kok bisa sampai depan? Ya pokoknya bisa kak. Jadi ada jalanan khusus buat nyebrang gitu dari hutannya. Berarti nanti aku gimana pak? Nanti kalau misalkan kakak nemu jembatan ada sungai, itu ada cabang, kakak ngambil kiri, jangan kanan. Oh iya pak ya gitu. Nah aku inget terus tuh, kalau misalkan ada jembatan ambil kiri, kalau ini jembatan ambil kiri gitu. Udah kita turun jalan, makin kelihatan tuh kan ada sungai, ada suara air kan. Terus aku bingung, ini mana yang mau kita datengin gitu, tempat lapangan tembaknya kan. Terus nemu jembatan. Terus aku mikir, duh, ini pas aku gini, itu curam banget bang. Tinggi berarti ya? Tinggi banget. Terus aku kayak gini kan, aku ngeliatin gini, buset. Aku bilang sama Ben, ini curam banget Ben. Jadi kalau kita turun, kita gelinding bareng nih. Gelinding bareng kan. Mana sepatunya sepatu bukan buat penjelajah gitu. Yang satu fans, yang satu abal-abal kan. Gimana nih ya? Tapi nanggung dalam pikiran aku. Aduh, nih kalau kata bapaknya, kita bakal nemuin pendopo lagi. Di bawah? Di bawah ada pendopo lagi. Aku mikir, aduh nanggung banget nih. Ada pendopo kan masalahnya. Gimana ya? Tapi kalau misalkan dilanjutin besoknya kita absen seminggu. Udah Ben, gak bisa Ben. Aku bilang, gak bisa nih Ben. Kata Bang Erik kalau curam, udah kita gak usah. Karena lumut juga kan. Licin. Ya udah mau gimana katanya kan. Ya udah kita minta maaf tuh. Kita kan pakai HP. Kita minta maaf ke penonton lah, ke Greeners. Ini gak bisa nih, kalian lihat aja nih curam banget. Kalau misalkan kita maksa, kita yang kenapa-napa gitu. Akhirnya kita balik ke atas. Karena kita mikirnya gak bakal dapat apa-apa lagi, kita datengin ke musola. Nah ke musola itu kita nemu itu masih bersih banget dalamnya.
masih bersih banget, tapi emang tanamannya tuh udah tinggi banget, udah segini deh, udah setinggi aku gitu. Terus kita sempat lihat juga di dalam masih ada karpet, masih ada barang-barangnya juga kan. Nah, kita mikir untuk nyamperin apa enggak ya, cuman kita mikir lagi sepatu udah kotor dan itu masih bersih, dan itu pun pintunya ketutup, kita nggak mungkin dobrak kan. Ya udah kan, ini doang paling, ya udah musola doang gitu. Akhirnya kita ke atas lagi. Nah, di atas aku langsung ngasih tau ke Bang Erik, Bang, ini nggak bisa ke bawah, curam banget. Udah gitu lumut. Ya kalau misalkan mau dicoba ya berempat bisa, kita miring-miringan gitu kalau mau turun ya maksa turun. Terus kata Bang Erik, yaudah nggak apa-apa daripada kalian kenapa-napa. Nah, karena kalian gak dapat di bawah, kalian sekarang ke villa. Wah, itu langsung aku, aduh, masuk ke villa nih kan. Itu udah jam 1. Jam 1 malam. Udah malam banget, udah jam 1. Karena aku tahu kenapa, itu hening banget kan. Dan terus aku sempat lihat HP yang dipegang Benoy. Udah jam segini, ini males banget kan ya, udah jam segitu kan. Habis itu udah disuruh, udah ngecek dalam aja nih villa katanya. Ya emang villa aku bilang kan. Dah, terus Bang Erik dengan santainya bilang, good luck, semoga ketemu sesuatu. Ya bang, aku bilang iya. Tarik napas dulu tuh sama Benoy kan. Dah. Yang di depan mata, kenapa aku malas, itu ada ornamen Jawa kuno kali ya, bisa dibilang ya, kayak patung-patung yang apa ya, otentik banget lah gitu. Dan aku sempat ngelihat meja rias. Kenapa? Karena bentuknya, tapi dihadapin ke tembok. Dibalik gitu. Iya, dibalik kan. Terus aku pengen ngeliat nih, ini meja rias bukan ya, masih ada kacanya apa enggak gitu. Pas aku mau ke sana, aku kayak kayaknya enggak deh, kayak jangan deh gitu. Mendingan gak usah lihat dulu nih, karena aku nggak mau sebelum aku masuk aku udah males nih, udah takut kan. Nggak usah. Terus si Benoy ngeliat ke jendela. Nah, kenapa aku bilang villa ini maksudnya aneh? Itu jadi pas kita masuk ada semacam ornamen. Di sini mungkin meja kali ya, meja untuk penerimaan tamu. Terus di sini tuh ada tangga naik. Terus di sini ada pintu, ada jendela, jendela. Terus di sini tuh ada lorong lagi. Maksudnya untuk villa kan nggak kayak gitu ya? Itu kan villa biasanya ya pintu, taman, udah gitu. Ini tuh enggak gitu. Terus si Beno ngeliat ke kaca kan, lihat ke kaca, ini nggak bisa dibuka nih ya pintunya kan. Aku gedor-gedor juga nggak bisa nih, udah tarik-tarik. Nggak bisa kali Ben, ya mau gimana gitu. Tapi kita ngeliat di dalam memang ada ruangan dan itu masih rapi banget. Masih ada TV-nya TV jadul yang tabung. Terus juga yang aku bilang sofanya ini masih kayak gini, dan pintunya itu yang segitiga. Jadi gini segitiga. Nah, itu kan maksudnya jarang banget ya untuk kayak gitu. Dan itu di dalamnya tuh ada beberapa lukisan atau foto yang aku tahu itu bukan lukisan sembarangan atau foto sembarangan. Itu foto satu komunitas. Itu bukan lukisan atau foto yang jadi Pinterest atau apa, itu enggak. Itu emang ada orang gitu yang foto satu komunitas itu. Aku bilang, wah, ini foto apa yang punya kan? Aku mikir apa yang punya nih ya? Karena aku nggak sempat nanya ke penjaganya yang punya siapa. Habis itu udah kita coba buat ngecek tuh yang bagian pintu, jendela, siapa tuh masih bisa dibuka kan. Terus kita melipir ke arah lorong yang kesini nih. Kita melipir, ada 2 pintu. Ini pintu kayu, ini pintu besi yang ada jaring-jaringnya tuh bang. Nah, kita buka yang ini. Aku bilang, ini kebuka nih gitu, kebuka kan. Kita masuk. Nah, pas kita masuk itu pengap banget, gak tau kenapa, kayak penuh gitu. Terus pas kita masuk itu banyak rak-rak, kayak ada piring, ada pokoknya barang-barang yang emang khusus buat
hiasan kali ya. Oke, antik Kayak- gitu ya? Iya gitu, ada apa ya? Ada oven apa gitu. Ada alat ketik juga kalau nggak salah. Pokoknya banyak banget tuh. Ada album juga, ada pemutar kaset juga, sampai aku notice ada foto. Ada foto, ada bingkai foto. Tapi itu lukisan. Oh. Nah, lukisannya itu nenek-nenek sama kakek-kakek di bawah gitu. Jadi pas aku nyoba buat ke dalam lagi, di bawah sini nih di sebelah kiri ada lukisan nenek-nenek sama kakek-kakek. Terus aku bilang, ini kenapa begini banget ya lukisannya, kayak ngeliatin gitu loh, kayak buset, datang langsung ditatap gitu kan. Anjir serem banget gitu. Terus aku bilang, Ben, ada lukisan gitu kan. Mana ini? Terus serem banget ya, kita bilang kan, serem banget nih, mengap juga kan. Terus dia ngecek lemari, kosong ya. Terus kita ngecek juga satu-satu, ada album, ada ini. Tapi tetap aku nggak nyaman dengan lukisan itu. Aku langsung bilang, udah yuk, udah kemana kek gitu, udah lanjut ayo, gak nyaman nih, aku bilang. Udah, kita keluar, kita masuk ke pintu yang ada jaring-jaringnya tuh. Nah, sebelum kita nge-crackin gini, kita mikir kalau misalkan ini nggak dibuka gimana ya, maksudnya dikunci gitu kan. Terus pas krek, buka, masuk dong, apa dalam hati kan masuk nih. Udah, kita buka, kita masuk, itu banyak kayak tas-tas kain, tapi emang udah di bawah udah berantakan banget. Terus agak belok sini, dan itu kayaknya dapur deh. Kenapa aku bisa tahu dapur? Karena di situ ada apa sih namanya, kulkas yang buat itu bang, yang buat naruh daging. Freezer. Ya freezernya tapi yang gini nih, bukan yang gini, yang buka tutup gitu kan ya? Oh, chiller. Ya kayak gitu. Oke. Nah itu kayak ditimbun gitu kan. Terus ada TV juga. Nah chiller di sebelah sini sama TV di sini itu kayak dapur kebuka gitu. Masih ada oven kok nggak salah ya, apa gitu. Pokoknya udah rusak. Terus ada kursi tuh. Nah habis itu pas kita mau jalan, maksudnya nge-explore lebih jauh, itu aku ngelihat ada petasan. Aku pokoknya debat sama Benoy antara dupa atau petasan, karena bentuknya emang kayak begitu, kayak antara petasan atau dupa kan. Aku mikir, ini aktif tahun berapa sampai ini masih berbentuk gitu kan, kok ada ginian ya. Aku bilang, udahlah gitu. Terus di sampingnya tuh ada kotak merah. Aku mikirnya perhiasan apa nih ya? Colong apa ya? Terus pas aku buka, ternyata tuh ada tulisan, aku lupa tulisannya apa, tapi harta karun Soekarno apa gitu. Oh ya? Ya. Itu ada tahunnya, aku lupa. Itu tahun 90 berapa sampai 2000 berapa gitu. Harta karun Soekarno. Tapi isinya nggak ada, cuman ada tulisannya. Oke. Aku buka, Soekarno nih gitu kan. Tutup lagi deh gitu kan, tutup lagi tuh. Terus kita ngeliat, nah pas kita lurus dikit, pas kita lurus kita kira mentok. Ternyata di sebelah kanan itu ada ruangan lagi. Ada ruangan lagi, tapi kecil, nggak ada pintu, nggak ada apa, cuma ada ruangan. Dan di situ ada motor. Ada motor. Terus ya aku biasa aja, maksudnya, ada orang naruh motor gitu. Terus si Beno yang ngeliat kan, kayak, ada motor nih gitu kan, ada motor. Terus pas kita mau balik, dia baru mikir, bentar, ini motor lewat mana ya, katanya. Motor lewat mana ya? Ya lewat depan, aku bilang. Iya gue tahu lewat depan, cuman masukinnya gimana? Dibongkar dulu kali, aku bilang. Aneh kata. Udah, aku males soalnya kan lama-lama. Udah yuk kelarin aja, udah. Nah pas udah, itu kayaknya aku belok lagi ke arah yang aku bilang dapur. Karena aku sempet notice kayak ada lukisan lagi kan. Ada lukisan lagi. Terus kita belok, kita bisa masuk tuh ke dalam. Itu ada kursi. Nah, di kursi itu ada lukisan. Itu aku nggak tahu ya. Mungkin buat kalian mau nyamain atau enggak, itu lukisan nenek-neneknya sama yang kecil tadi. Sama yang di ruangan pertama. Sama. Dari matanya, maksudnya kayak
berasa kita diliatin itu sama. Tapi bedanya yang lukisan kakek-kakek beda. Beda. Nah, aku bingung, aku ngomong ke Benoy, ini kayaknya lukisan yang tadi ya, yang nenek-nenek. Terus kita sempat diskusi kan, maksudnya ini yang punya apa bukan nih nenek-neneknya? Karena di depan aja sama, maksudnya menurut aku sama ya, di depan aja sama, kok di sini sama, tapi kakek-kakeknya beda, bajunya pun beda. Terus aku kayak, apa yang punya ya? Apa ambil aja buat di studio gitu kan? Apa ambil aja buat di studio? Tapi malas juga kan? Udah deh, tinggal. Nah, pas kita mau balik keluar, kita baru nggak ada tangga ke atas tuh. Males, aku males. Ada tangga lagi kan? Ada tangga ke atas. Jadi ke atas dah, ke atas. Tangannya kecil banget. Ya ampun, kayak cuma buat satu orang. Kecil banget. Segini, belok dikit, terus gini lagi. Pas kita nyampe di atas, di sebelah sini itu ada semacam apa ya bang, yang buat tutupan warung tuh namanya. Tutupan warung. Apa ya namanya? Yang warna biru, papan apa ya namanya? Triplek apa? Triplek. Apa sih namanya? Apa nih, tudung saji? Bukan, yang buat warung-warung tuh. Kayak tiker gitu. Kere kali ya namanya ya. Iya. Ya pokoknya gitulah. Itu kayak tidurin gitu kan. Kita sempat lihat emang di situ di sebelah sini. Terpal ya. Terpal. Astaga. Nah, jadi ada terpal kan di sebelah sini. Jadi bentuk bagian atasnya itu kecil banget. Jadi kayak cuma segini doang. Set. Terus di sininya tuh ada terpal, pokoknya ada barang-barang yang di pojokin. Nah, sebelah sini ada pintu satu nih, pintu kayu, tapi itu kayak aku lupa lagi, kayak bolong deh, seingat aku ya, itu apanya? Bolong pintunya tuh bolong, kayak retak-retak gitu loh. Jadi nggak full utuh, nggak. Terus kebuka kan, pas kita buka itu kalau bisa kita bilang itu mungkin kafe punya hotel, punya villanya kali ya. Oke, pemilik. Ya, jadi tuh di sini kayak ada dapurnya lagi, terus lurus ke sana itu udah yang ada meja makan, sofa ini. Wah, pokoknya udah buat tempat makannya gitu lah. Okay. Kita masuk. Nah, di sebelah sini tuh ada kamar mandi. Di sini dapurnya, terus di sininya kan udah tuh tempat makannya kan. Kita bingung nih mau nge-explore yang mana, luas banget. Terus akhirnya kita coba muter-muter lah, kayak di sini buka apa, ngeliat apa, bagian dapurnya. Terus kita juga ngeliat udah lumutan. Pokoknya kan itu masih hujan kan soalnya. Udah ada yang bocor-bocor. Terus gelap banget ya di atas ya gitu. Gimana nih? Nah, si Benoy, liciknya dia ngomong, kita tes yuk. Tes apaan nih kan? Udah gelap-gelapan begini ngetes gitu. Kita matiin lampu, kamera gue nyalain. Lah, gue bilang kan. Terus dia nyuruh nih, lu mau duduk sini apa duduk sini? Jadi dia ngasih pilihan, satu kursi itu madepnya ke sana, ke arah jendela belakang, tapi belakangin pintu. Nah, yang kursi sana ngebelakangin jendela, tapi menghadap ke pintu. Keuntungannya, kalau ngambil yang di sini, kita bisa ngelihat ke pemandangan di luar. Yeah. Tapi kita nggak tahu yang di belakang kita. Kalau di sana, kita bisa jaga apa yang ada di pintu, tapi pemandangannya jelek. Yes. Pintu gitu. Ngeblanknya aku bilang yang ini, gue yang tengah, karena aku mikirnya gue nggak mau nih lu tiba-tiba kabur, jadi aku pengen ngejagain dia nggak kabur kan. Gue yang ini, udah tuh duduk, terus dia giniin kamera. Dia waktu itu ngomongnya berapa menit ya?
mau nyoba nggak? 10 menit sampai 20 menit gitu. Gila aja. 10 menit begitu doang kan. Aku bilang, enggak turunin. Aku bilang, turunin. Yaudah, berapa? 5 menit. Apa berapa menit gitu. Jangan lama-lama lah gitu kan. Yaudah, 5 menit deh, dia bilang. 5 menit tuh. Ini gua taruh sini ya, kata dia. Ya. Set. Lampu langsung dimatiin kan sama dia tuh. Mati. Ini kamera, ini masih nyala karena rekam suara ya guys ya. Kamera, cahaya kamera. Oh tapi ini Kenapa Kim? di luar emang masih ada cahaya, cuman masalahnya hening gelap kan. Udah gitu aku masih takut sama yang lukisan tadi tuh. Kebayang kan. Aduh, mana aku pegang kamera kan. Kamera mau nggak mau kan aku tutupin karena kan aku sambil nge-record suara tuh. Aduh, gimana ya? Dah, duduk aja dah, diam. Terus dia udah nge-record, dia duduk, kita diam. Beneran diam tuh kayak diam aja. Terus aku ngejagain dia kan, kayak dia kabur nggak ya? Nah, parahnya tempat dia itu geser dikit pintu. Jadi aku bisa langsung lihat pintu itu. Iya. Pas aku fokusin, maksudnya gue mau fokusin ke orang aja nih, gue nggak mau kemana-mana. Aku liatin dia. Tapi aku ngelirik sambil, tuh apaan ya? Apa tuh? Di bagian pintu bang. Jadi di bagian pintu itu, ini nggak tahu mata aku yang seliwer atau enggak, tapi aku pakai kacamata. Maksudnya seminus-minusnya aku masih bisa ngeliat kan. Itu aku ngeliat ada putih. Astaga. Di pintu ya. Terus aku mikir, ini aku positif dulu. Pas aku lihat putih, aku mikir, oh enggak, itu pasti cahaya. Aku mikirnya gitu. Tapi bentar. Kan itu tadi pintu agak robek-robek ya. Terus kan terpalnya jauh. Terpalnya juga bukan warna putih. Terus aku diam lagi. Tapi kok putihnya begitu? Dalam hati aku kayak, ini apaan ya? Wah, aku udah begini nih. Udah gini aja. Berapa menit lagi? Karena setiap kali aku fokusin ke sana, putih itu ada. Masih ada. Pas aku coba mastiin lagi kan, aku udah males gitu. Aku nggak kelar, aku bilang kan. Gak enak banget nih. Masalahnya kalau aku ngeliat dia lagi, aku harus ngeliat ke pintu itu lagi kan. Terus pas aku nyoba buat, mungkin udah hilang kali gitu. Pas aku ngeliat, itu makin jelas. Makin jelas. Jadi bentuknya kayak kain, mungkin baju kali ya. Oke. Baju putih, tipis, tembus, tipis banget. Putihnya tuh bukan putih yang ngejreng, putih yang tipis banget. Terus tapi nggak ada kepala. Jadi aku bingung. Ini apa ya? Aku ngeliatnya tuh sampai harus gini gitu. Padahal kan udah pakai kacamata ya. Sampai harus gini. Wah itu baju, aku bilang. Tapi palanya nggak ada nih. Ini baju doang nih, gimana nih? Terus aku sampai, ya akhirnya aku ini Benoy kan. Udah belum nih? Udah ayo gitu. Terus kata Benoy, iya sabar bentar. Bentarnya kapan? Aku bilang kan. Makin aku ngeliat, itu masih ada. Bentuknya itu masih ada gitu. Masih ada. Sampai aku bilang, Ben, udahan Ben. Putih, pintu. Aku bilang kan. Apaan? Kata dia. Itu di pintu. Pintu mana? Ya pintu belakang lu lah. Masa pintu, ini orang gak ada pintu belakang gua. Terus pas dia ngeliat, apaan? Gak ada apa-apa. Kalau seandainya dia bilang itu terpal, aku masih oke, aku 20 menit aku masih bisa gitu. Tapi pas dia bilang gak ada apa-apa, aku udah mulai males. Karena aku juga terpaku sama yang lukisan tadi kan, yang nenek-nenek. Itu udah gak nyaman banget tuh. Terus sampai akhirnya udah ini udah lama banget kan. Terus Beno akhirnya udahin, dan ternyata itu 6 menit bang, 6 menit lebih. Kan janji 5 menit. Aku pengen ngomel-ngomel kan, lu bilang 5 menit lu, taunya 6 menit lebih nih. Ketawa-tawa. Habis itu aku mastiin aku ke pintu kayak
ini nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Jadi sosok tadi? Iya nggak ada apa-apa. Terus pas aku samperin, aku ngeliat depan banget, aku nih depan pintu banget, aku kayak ini nggak ada apa-apa nih. Ya ada juga sarang lebah, bukan sesuatu yang putih gitu. Nggak ada apa-apa. Terus aku balik lagi ke kursi, aku coba ngeliat apa mataku salah. Duduk, udah hitam, nggak ada putih. Makin males. Yaudah, maksudnya yaudah mungkin itu aku anggap sosok apa yang pengen ngasih tahu gue ada gitu. Oke, dah. Terus kita lanjut explore, tapi aku udah mulai kita lanjut aja gitu, maksudnya udah ini nggak ada apa-apa gitu. Tapi Beno itu masih bentar, ini masih ada kamar mandi, masih ada ini. Udah kan, aku udah gitu. Ini jam berapa nih? Aku mastiin jam itu dari luar, karena kan HP aku matiin kan. Aku ngeliat luar emang udah ada mulai cahaya. Aku berpikir, oh ini udah masuk jam 2 nih atau setengah 3. Nah, habis itu pas kita udahan di dalam situ, kita mau keluar. Masalahnya, aku nggak mau masuk ke pintu itu. Aku nggak mau lewat pintu itu lagi. Karena aku ngeliat di luar ada jalan, pintu yang bening gitu kan. Gue nggak mau lewat situ lagi, karena udah males. Di bawah pun aku tahu kita harus ngelewatin yang tadi lagi kan. Yaudah, akhirnya kita coba buat ngebuka pintu itu. Gak bisa. Jadi, ya kalau misalnya kita paksa ya pecah gitu. Terus habis itu kita nyoba buat, ini jendela kunci apa enggak nih? Maksudnya ada kuncinya apa enggak? Kita lihat, ternyata tuh bisa digeser. Kuncinya tuh untungnya bisa digeser kan. Terus kita nyoba buat geser sebelah kanan, ujung kanan. Beno kan nemu kan. Ini bisa digeser nih jendelanya. Ini bisa nih kita lewat sini. Untungnya kita nggak pakai insting Benoy. Kenapa? Aku nggak tahu kenapa aku bilang, yang ini aja Ben, ini juga bisa digeser sebelah kiri. Kita lewat sini aja, aku bilang. Ya udah lewat situ aja, kata Benoy. Udah kan tuh, kita loncat tuh. Kenapa aku bilang untungnya nggak pakai insting Benoy? Pas kita keluar nih dari ruangan ini ke depan, kita loncat begini, di sana tangga. Jadi kalau kita keluar dari sana jatuh ke bawah. Jadi tangga menurun gitu bang, tangga menurun. Terus kata Benoy, untung kita nggak lewat situ. Lihat dulu dong bawahnya gitu kan. Terus pas kita udah keluar, kita ngecek keluar, itu udah banyak pohon-pohon lah ya, udah rontok, udah kering lah. Si Beno mungkin gabut kali ya. Dia ngelihat ada cermin wastafel gitu, dia bilang, ganteng juga gue. Ganteng. Gua nih ngeliat putih deh tadi, gak nyaman kan. Gitu, aku udah, maksudnya gak setakut tadi, tapi tetap takut gitu. Udah, kita ngobrol-ngobrol di situ, terus kita nemuin menu tuh. Ada french fries apa, terus Beno bilang, ini makanan apaan sih, kata dia. Anjir, berapa nih harganya? Harganya kok nggak salah 35.000 apa berapa gitu, ada di videonya. Mahal banget kata dia, buat di tahun, maksudnya tahun 2000-an ya, mahal banget nih. Ya bule gitu kan, aku bilang. Iya, habis itu pas kita jalan-jalan lagi, muter-muter lagi, masih di atas, masih tempat yang sama, kita ngalor ngidul aja kan. Nah si Beno notice di dalam ternyata ada satu tiang, itu ada tulisan wifi. Kalau itu kan berarti wifi udah masuk ya? Iya. Terus aku mikir, ada wifi tahun berapa ini ya? Karena penjaganya tadi kan bilang terakhir aktif itu sebelum covid kan. Apa sebelum covid ini masih bagus ya? Tapi kelihatannya udah berantakan banget gitu. Udah yang tadi di bawah juga udah begitu kan. Kok ada tulisan wifi ya? Udah deh gitu. Nah habis itu pas kita lagi jongkok, lagi muter-muter di situ-situ aja tuh kita ngobrol. Terus gak lama aku notice ada suara. Suaranya tuh anak kecil rame, terus kayak Allahu Akbar.
Jam 3.15. Guys, jam 3 pagi guys. Suara bocah. Bocah atau apa ya? Teriakan rame lah. Gue nggak tahu itu nyanyi atau lagi ngobrol rame-rame. Party kali. Jam 3 pagi, Cok. Siapa yang mau begitu? Enggak. Gua nanya. Tadi kita ke bawah aja kan kebun. Nah, bentar. Kesini jam 3 pagi guys. Masa ini Allahu Akbar. Dan itu 2 atau 3 kali. Dan Benoy notice akhirnya. Terus aku kayak, itu suara ya? Kata Benoy, ini kayak suara bocah ya katanya. Tipis banget. Allahu Akbar. Udah deh gitu kan. Udah deh. Terus nggak lama si Benoy bilang nyium bau apa ya, durian apa gitu. Lu nyium ini mulu, aneh-aneh mulu, aku bilang kan. Udah deh gitu, udahan deh, maksudnya ya kita nggak nemu yang kayak Bang Erik atau Bang Dika karena alat pun juga lagi rusak kan. Nah habis itu Benoy bilang udahan nih. Ya udah mau gimana, kita juga udah ke semua tempat kan. Nah kita tuh pakai tangga yang turun itu, ternyata itu tangga yang kita lihat di awal. Jadi ternyata tangga itu connect ke kafe yang atas. Nah habis itu pas kita turun, kita kan nemuin lagi si tempat yang pertama kan, si lobby itu. Terus si Beno itu masih penasaran sama di dalam. Nah terus aku baru ngeh kalau kita muter ke sini, jadi kita keluar ke sini, belok gini, ini tuh jendela. Nah kita tuh bisa ngeliat ke dalam lebih jelas. Nah terus aku bilang, lu kalau mau ngeliat di sini aja nih, ini kan jendela, aku bilang. Terus kita muter agak melipir gitu, itu kelihatan tuh dalamnya. Terus aku ngeliat lebih jelas lagi kan ke dalam jendela itu. Ya benar, ada satu fotonya bukan foto berwarna, hitam putih ya, dan bajunya putih semua. Itu rame banget. Terus aku mikir lagi, wah ini foto apaan ya, maksudnya ini bukan, maksudnya kan aku juga punya foto keluarga mama ya yang lawas-lawas kayak gitu kan. Ini bukan foto abal-abal, bukan foto yang tempel doang, ini foto jepret gitu. Terus aku ngeliat, terus aku nyoba buat buka pintu lagi. Nah ternyata di sebelah sini kalau kita agak melipir, agak nempel gitu, ini ternyata pintu utamanya. Yang di lobi tadi itu kayak pintu samping gitu. Pintu utamanya tuh lebih gede lagi kan. Nah pas aku nyoba ini gak bisa. Nah aku nyoba buat congkel jendela, aku gini-ginian kan, itu dipaku. Pakunya sampai nukik gitu loh, kayak bengkok. Iya sampai kayak dihantem nukik gitu. Terus aku mikir ya bisa lagi kan. Udah deh kita ke Bang Erik tuh. Bang Erik udah nungguin di bawah. Beda langsung ngomong, Bang tadi lo denger bocah nggak? Enggak, gue sendirian dan emang sepi, gelap, maksudnya gelap aja. Terus aku langsung lihat jam kan, baru jam 3. Nah itu bocah dari mana? Begitu lagi. Cewek cowok? Rame bang, suara bocah. Suara bocah yang lagi ngumpul. Terus Allahu Akbar ya. Apa ya pokoknya ada tuh. Terus aku mikir, ya tadi suara apaan ya gitu kan. Aduh, udah deh aku bilang, udah lupain aja gitu. Aku maksudnya udah lupain aja kan. Anggap aja yang tadi tuh cuma mimpi aja. Terus pas kita nyampe ke Bang Erik, kita jelasin kan di dalam adanya gini bang. Kita nemu lukisannya nenek-nenek, tapi sama, cuman kakek-kakeknya beda. Bang Erik dengan ini kan santainya, kalian bawa nggak? Kita taruh studio. Kayak itu dulu kan maksud aku. Udah bang, nih kita udah selesai gitu kan. Yaudah, bagus katanya. Kita akan buka Ghost Ranger Academy katanya. Jangan, aku bilang jangan, serem banget.
Terus pas kita selesai, kita rapin barang, kita nanya lagi ke penjaganya gitu. Ini di luar record ya? Iya. Pak, ini cuma aku berdua doang nih sama penjaganya. Pak, ini dibuka untuk umum gak sih Pak? Aku bilang kan. Oh enggak, jadi kalau misalkan kayak kemarin ada orang mau nge-explore ini, saya kunci. Nah kalau mau pulang baru saya buka. Ya pas aku nengok dikit kan langsung, jadi pendoponya tuh kalau kita keluar dikit kita langsung bisa lihat gerbangnya kan. Pas aku lihat emang masih dirantai. Terus aku mikir, apa dari rumah warga ujung ya? Tapi tuh masalahnya jauh banget. Harus jadi ini si villa si pendopo, hutan, baru rumah warga di sana. Terus aku mikir, Pak, ini kalau jam-jam malam kayak gini, maksudnya jam 2, jam 3 gini emang suka ada bocah-bocah ya gitu? Enggak. Siapa itu? Masalahnya aku sama Benoy denger. Aku sama Benoy denger. Gak ada katanya. Emang kenapa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Takutnya kan dia takut. Lagi sendiri soalnya kan. Gak apa-apa. Terus aku nanya lagi. Pak, yang barang-barang di dalam itu ini ya aksesoris ya maksudnya? Koleksi gitu? Iya koleksi gitu ya buat dulu masih aktif katanya. Beberapa iya, cuman ada itu kok foto pemilik. Yang mana tuh? Itu gak tahu. Kan banyak fotonya tadi kan. Cuman bukan yang lukisan. Nenek kakek itu. Itu nggak tahu. Tapi dia bilang ada kok di dalam. Aku langsung, ya udah. Kalau benar, berarti foto nenek-nenek itu sama kakek-kakek itu atau foto yang tadi banyak. Tapi kalau pemilik kan nggak mungkin ramai ya bang. Iya, itu pasti tamu-tamunya atau teman-temannya. Nah, kalau mau pastiin, ya mungkin si nenek-nenek itu sama si kakek-kakek. Tapi yang jadi pertanyaan, kakek-kakeknya beda bajunya, rupanya juga beda. Tapi nenek-neneknya sama, persis. Dah, habis itu aku pamit, Bang Erik sama Beno juga pamit, Bang Niko udah tidur. Jadi kita bertiga doang. Kita pamit, Pak, makasih ya udah ini. Oh iya Mas, tapi nanti tolong ya ini jangan dikasih tahu nama villanya. Oh iya Pak, tenang aja. Dah, kita balik. Pas kita balik itu baru dibuka. Gemboknya tuh baru dibuka tuh. Nah itu pun kedengeran kayak krek. Kalau misalkan gerbangnya kedengeran begitu, kan berarti deket ya. Lah bocah-bocah tadi dari mana gitu kan? Udah kita balik. Nyampe di studio pagi. Nyampe sana ngeblank tidur. Udah dalam hati aku semoga nggak ada lagi nih. Beneran diupload. Diupload yang nonton lagi kan. Udah aku bilang ya udahlah mau gimana, suruhan Bang Erik kan sama Bang Dika. Ya udah, paling itu aja sih Bang. Ini aku serak nih. Penasaran nih tadi soal fotonya. Kan yang kakek-kakeknya beda itu rupanya sama posisinya beda gitu ya. Itu rupanya tuh seperti kayak gimana? Lokal, bule, Chinese? Lokal. Itu aku yakin itu Jawa gitu. Karena si nenek-neneknya ini kayak di konde gitu Bang. Konde Sunda, konde Jawa juga. Apa bedanya tuh? Bedanya kalau konde Sunda itu nggak besar nih, kecil. Kayaknya agak kecil deh. Soalnya nggak begitu kelihatan. Dan tapi itu bajunya juga aku yakin itu kayak kebaya gitu. Kebaya Sunda. Kalau yang tadi kakek-kakeknya pakaiannya gimana? Sunda apa Jawa? Nah itu nggak kelihatan baju adat karena kayak cuma gini doang kayak set gitu. Nggak pakai ini belangkon atau apa? Nggak, polos. Tapi warna baju lukisan yang pertama sama yang kedua beda. Nenek-neneknya sama. Bedanya seperti apa sih? Kalau yang kakek-kakek ya tirus, matanya nggak begitu belok,
kayak agak sayu gitu. Itu yang pertama ya, agak sayu. Terus warna bajunya tuh apa ya? Terang sih, warna terang. Tapi ya maksudnya nggak menonjol kayak si nenek-nenek. Oke. Kalau si nenek-nenek itu, kenapa aku bilang menonjol banget? Matanya itu loh. Jadi lukisan matanya tuh kayak yang gitu. Kayak langsung di apa loh Iya. gitu. Kalau yang kakek-kakek itu sayu, makanya pas aku masuk, aku ngeliat buset kan kayak, apaan nih gitu, dipelototin kan. Itu keinget banget karena matanya. Oke. Berarti kalau kakek-kakeknya sama, cuman ekspresinya yang beda. 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 Kalau yang pertama kan agak tirus. Iya. Kelihatannya agak kurus kali ya, kayak agak sedikit ramping. Kalau yang kedua, segi mukanya beda. Berarti bisa jadi tuh kalau yang nenek-neneknya sama fotonya, Sama. yang itunya beda tuh, kayak ditempel atau apa gitu si kakeknya, makanya beda. Nah, ini tadi aku lupa ngasih tahu. Jadi pas aku yang ke tempat kedua, yang ke dapur, itu aku pegang, aku balik, itu ada satu nama, kayak ada tulisan. Tapi Siapa? aku lupa. Ya, Aku lupa. Jawa, Sunda. Aduh, aku nggak baca bang. Tulisannya tulisan susah gitu loh, yang warna pulpen biru. Oke. Terus kayak dibalik, cuman aku tahu itu nggak tempelan. Karena ya gimana sih yang foto gitu yang sekali masuk gitu. Jadi tuh nggak ada tempelan Iya. gitu. Tapi boleh nggak sih nanti minta itunya? Boleh dong. Oke. Aku udah bilang Bang Erik. Ini aku gantiin Bang Erik cerita nih aku ya. Pokoknya dokumentasi boleh nggak nih? Oh aman, pakai aja katanya. Siap, makasih Bang Erik ya. Sama satu lagi. Kan tadi kalau yang pertama dilihat fotonya kecil kan di bawah kan? Terus yang satu lagi di kursi kan? Itu ukurannya sama? Sama. Oh sama. Bingkainya sama. Bingkainya itu bang, bingkai yang susah banget kayak. Oke. Kalau bingkai biasa kan kotak. Pokoknya estetik lah ya? Iya estetik yang ada yang begini. Iya. Gitu. Iya. Oke. Makanya pas aku ngeliat apa dibawa ke studio, soalnya Bang Erik tuh kalau masuk explore tuh begitu, misalkan Bawa ada- oleh-oleh. iya, oleh-oleh begitu. Makin Oke. serem ya studio. Terus ini, tadi kan lihat foto yang banyak, itu tuh semuanya lokal, apa ada bulenya, ada Chinese-nya gitu? Dan gimana, orang Jawa atau orang Sunda nih kelihatannya? Lokal tapi nggak ada maksudnya nggak ada suku-sukuan ya, jadi Nggak ada. orang lokal aja. Oke. Dan itu Semuanya kebaya? enggak Oh, jas, enggak. Oh, jas. cowok Cowok semua? Jadi Kakek itu ada? oh nggak ada, karena kan itu di dalam bang. Jadi Oh. bingkainya tuh segini panjang, terus yang aku tahu ya itu dia kayak ada urutan gitu. Oh, Jadi oke. atas sini terus depannya duduk Iya. pakai kursi. Kayak foto SMA gitu ya? Ya tapi itu banyak banget dan itu cowok semua hitam putih. Oke, terus penasaran nih sama sosok yang putih tadi. Oke, to the point. Sosok apa sih? Kuntilanak? Kuntilanak. Nggak ada kepalanya. Berarti tinggi dong? Besar ya? Iya ya. Iya dong, nggak ada kepalanya. Oh iya. Berarti tinggi dong, gede dong. Kelihatan di pintu. Iya. Mana ada Greeners yang ngomong lagi, Kak, kalau bisa balik ke villa yang kemarin. Villa yang kemarin. Ogah. Oke, Beno sama sekali nggak lihat. Dia cuma notice yang anak-anak kecil itu. Oke, di belakangnya itu dia nggak ngerasa apa-apa. Kan itu di belakang kan? Di belakangnya Beno kan? Mati rasa dia. Astaga. Dia mati Jadi rasa. nggak ngedenger suara atau apa? Nggak ada. Oh, Berasa gimana gitu? dia sempat bilang suara rame dari dalam. Oke. Tapi justru aku yang nggak dengar. Oke. Dia bilang suara apa nih rame banget. Dia bilang gitu. Enggak. Kayak aku tuh nggak bisa fokusin suara karena aku fokus ke pintu. Jadi aku bilang, Oke. "Kak, nggak ada. Aku begini ya, jangan apa ini Clara." Ya itu karena itu. Yang si putih gitu. Oke, terus kamu ini nggak, Kenny, mengkonfirmasi nggak ke penjaga sosok itu tuh pernah dilihat nggak? Nggak. Dia nggak pernah lihat nggak? Sama sekali nggak. Karena aku takut kalau misalkan aku mastiin kayak di sini ada sosok apa gitu, aku takutnya dia nggak akan ngebolehin. Kalau misalkan suatu saat nanti kita mau ke situ lagi, aku takut dia nggak akan ngebolehin lagi. Kayak maksudnya,
ada cewek gitu kan. Jadi dia mikirnya nanti, aduh nih karangan buatan atau gimana. oke. Aku takutnya gitu. Tapi aku kemarin kan sempet cari tahu juga nih yang YouTuber atau yang si streamer untuk nyari rumah kosong ini kan. Iya. Kan dia bilang sebelumnya pernah ada juga. Oh, iya. Nah, aku iseng nyari nih. Aku cari kan villanya. Itu aku nemu dan dia ngejelasin. Untungnya dia ngejelasin. Dia bilang kalau di villa ini itu sering dilihat nenek-nenek. Nenek. Yang di foto. Itu nggak tahu. Kalian cari aja sendiri villanya. Itu ada. Aku nemu. Kalau Bang Dani mau tahu nanti aku kirim linknya. Boleh. Penasaran nih. Itu pas aku denger, pas dia ngomong, kan dia ngomong, jadi nih aku dapat info kalau tempat yang ini villa ini guys, itu sering ditemuin nenek-nenek. Oke. Nah, aku pengen cari. Nah, pas aku nonton, cari sendiri gitu kan, tuh yang di foto bukan gitu. Iya. Udah, aku langsung, ya semoga nggak kesana lagi deh. Oke. Tadi kan di menu itu western ya menunya. Berarti bangunan itu bangunan Belanda dong. Vibes-nya tuh bukan Bangunan Belanda tapi sentuhan ukiran Indonesia. kayak lokal Iya, Jawa jadi kayak gitu. kayak apa sih yang muter-muter Iya, gitu. iya. Tapi di dalamnya maksudnya bukan yang Indonesia banget. Oke, berarti bangunan Belanda di Bogor, Bogor, puncak ya. puncak. Gitu kalau ke sana. Serem. Penasaran nih. Boleh ke sana, masih hafal kok gangnya yang kecil itu. Kayak nih saya penasaran tadi, kan kakek-kakeknya itu beda. Dan fotonya letaknya juga beda. Iya. Ruangannya juga pun beda. Beda. Yang satu di bawah, yang satu di atas kursi. Iya. Mungkin nggak itu tuh, maaf ya, suami ke satu, suami kedua? Kurang tahu ya. Kurang tahu. Menurut kalian gimana nih? Greeners gimana nih? Sobun gimana nih? Makanya nih, gimana nih menurut kalian? Kenapa sosoknya yang selalu dilihat nenek-nenek itu? Itu dia. Kakeknya nggak pernah terlihat. Gak ada info. Nggak ada info. Gak ada. Yang aku Dari cari, yang dicari di YouTube juga Iya. nggak ada. rata-rata pada nulis nenek. Kalau saya yakin tuh, dia pasti kakek yang di... sudahlah. Juga males bang yang katanya bang. Pokoknya buat kalian semua nih yang sama penasaran sama saya, bantu deh komen ya. Siapa kakek satu dan kakek dua itu? Oke, Kenny, makasih banget nih. Seru banget dan penasaran banget ini ceritanya nih, soalnya nanggung banget nih. Yap. Nanti kalau misalkan ada info, kasih tahu nih. Pokoknya kalau misalkan selesai nih, Ya. kita bandingin fotonya gimana. Oke, jangan lupa nih dikirim semuanya. Iya, tenang. Oke, makasih banget Makasih, sudah Bang. mampir. Salam buat Bang Erik sama Bang Dika. Bang Dika, dan salam juga buat semuanya Greeners ya, Ghost Ranger Indonesia. Gini Kenny- dong, Bang. Oh gini ya? Gini bukan? Gini. Nah, gini. Sama, saya juga Greeners juga. Oh, Greeners juga. Iyalah. Ya udah, berarti gini aja. Makasih ya. Ya. Oke Sobat Buntu, jadi itulah kisah mistis yang diceritakan dari pengalaman Kenny pada saat ke sebuah villa peninggalan zaman Belanda gitu, dan masih misteri ini. Jadi pokoknya buat kalian yang masih pengen nonton cerita yang lain, pokoknya pantengin terus Jalan Buntu.